Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Full Tutorial. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tutorial cara untuk membuat blog atau website ya bagi pemula. Nah, di sini sudah saya buat ya. Jadi kalian nanti langsung ambil di playlist yang sudah saya buatkan khusus. Jadi untuk kalian yang ingin belajar, jadi nanti langsung saja nanti pilih di playlistnya, nanti akan ada seperti ini ya. Ini lengkap sekali dari tutorial bagian pertama, terus kedua, ketiga sampai ke 11. Nah, di sini yang sangat penting itu untuk tutorial belajar blog itu sampai ke 11 ini ya, bagian 11. Nah, jadi untuk yang lainnya nanti tinggal mengikuti saja untuk setting-setting berikutnya. Nah, setelah selesai kalian itu setting-setting dan juga di sini sudah ketemu seperti ini ya. Ini tampilannya, tampilan dari website kalian nanti. Maka yang harus kalian lakukan yang ke-12 ini, kalian itu hanya fokus untuk membuat artikel. Nah, untuk persyaratan pembuatan artikel itu tidak boleh kalian itu menggunakan artikel yang sembarangan ya. Jadi artikelnya nanti kalau bisa kalian itu bisa membuatnya secara real atau tidak copy paste punya orang lain. Misalkan kalian itu ambil dari artikel yang sudah ada di website orang lain, itu tidak boleh ya. Jadi itu harus murni hasil dari karya kalian, atau kalau kalian tidak bisa berkarya di sini, kalian bisa membuat dengan cara kalian itu nanti merubah beberapa teks yang ada di website tersebut. Oke, misalkan gini, kalian itu akan membahas mengenai postingan tentang masalah teknologi. Nah, misalkan apa yang berkaitan dengan teknologi. Nah, di sini cara membuat atau cara membeli paket Caption misalkan ya. Nah, di sini nanti ambil misalkan yang di pack 1 atau di pack 2 di sini. Berarti di tutorial yang kali ini untuk yang 12 kalian saya ajarkan bagaimana caranya untuk membuat artikel yang tidak copy paste atau mengambil punya orang lain terus di rewrite. Rewrite itu artinya nanti kalian itu ambil artikel orang lain terus nanti diganti dengan kata-kata kalian sendiri ya. Jadi tidak boleh nanti artikelnya itu tidak lolos dari plagiarisme checker ya. Nah, nanti saya akan beritahu bagaimana caranya untuk cek artikel di plagiarisme checker. Nah, di sini yang harus kalian lakukan yang pertama, misalkan ini sudah ketahuan ya atau ketemu ini. Nah, misalkan cara membeli paket Caption misalkan. Nah, kita ambil yang satu ini ya, misalkan ya di pack 1 ini ya. Nah, setelah kalian ambil langsung misalkan, nah di sini tidak ada artikel, jadi kalian ambil lagi di yang lain. Misal di ini ya, ruangteknisi.com ini ya. Silakan, nah diklik. Nah, setelah itu untuk ini judul kalian bisa ambil dulu. Silakan ambil di sini, Ctrl C. Terus kembali ke blog kalian, langsung klik postingan baru. Setelah itu Ctrl V. Nah, cara membeli atau beli paket Caption dengan mudah. Nah, ini cara beli paket Caption mudah ya. Jadi kalian bisa rubah ya dengan kata-kata kalian sendiri. Misalkan beli ini diubah menjadi membeli ya. Membeli paket Caption. Misalkan Captionnya apa? Misalkan Caption ini kan ada 3 ya di sini, Caption Gardener, terus Caption
apa namanya lagi, Bromo dan lain-lain ya. Nah, misalkan di sini saya akan buat judulnya itu yang mana, yang tadinya cara beli paket Kvision mudah, sekarang saya akan rubah menjadi cara membeli paket Kvision Gardiner dengan mudah. Nah, ini kan sudah berbeda ya dengan contoh contoh judul yang ada di sini. Pastikan itu memang harus beda dari yang sudah yang ada ya, yang kalian kopas atau ambil di sini. Nah, terus setelah itu, setelah selesai di sini untuk masalah judul, maka yang harus kalian lakukan yaitu yang kedua, untuk menulis artikel. Di sini kalian pastinya di sekolah itu sudah diajarkan bagaimana caranya untuk membuat makalah. Di sini juga sama saja ya, bagaimana caranya untuk membuat teks. Di sini samakan saja dengan cara membuat makalah. Ada paragraf 1, paragraf 2, terus ada judul dan ada subjudul. Nah, di sini ya, ini kalian itu juga harus ikuti di sini. Nah, yang pertama berarti kita ambil dulu untuk paragraf pertama. Ini dari paragraf pertama dari yang diambil. Yang ini kan judul dulu ya tadi. Yang ini judul. Berarti kita ambil yang paragraf pertama. Ini misalkan kita ambil paragraf pertama sampai paragraf kedua. Ini sebagai contoh saja. Ctrl C, Ctrl V di sini. Kalau mau nyimpan di sini itu jangan langsung ya, jangan langsung disimpan. Kalian itu cari di komputer kalian namanya Notepad ya. Di pencarian misalkan Notepad gitu. Ini saya menggunakan Windows 11, pastinya setiap Windows itu beda-beda, tapi kalau Notepad itu sama saja ya. Jadi kalian di menu pencarian nanti cari saja namanya Notepad. Copy paste di sini ya. Nah, setelah itu gunanya Notepad ini, kenapa kok saya tidak langsung diarahkan ke sini ya, ke websitenya? Karena nanti takutnya ada link yang masuk di sini, ada link dari website ini yang masuk ke sini, ke artikel kalian. Kalau nanti ada link yang masuk ke artikel kalian, maka nanti akan berakibat fatal sekali untuk pengajuan AdSense nanti ya. Nah, jadi diusahakan untuk semurni mungkin artikel kalian, karena untuk yang tutorial sekarang itu berarti kalian itu untuk di ACC AdSense itu gimana caranya seperti ini. Nah, setelah ini langsung kalian itu copy saja lagi dan baru paste di sini. Nah, jadi semuanya itu sudah murni ya, ini bukan dari hasil sini ya. Misalnya ini sudah murni bahwa ini sudah tidak ada campur tangan dari website ini. Nah, sekarang kita harus merubah. Bagaimana caranya? Jadi kita kebawakan saja. Kita tirukan aja yang paragraf pertama. Jadi untuk paragraf pertama kita ambil aja dulu judul yang ada di atas sini. Setelah itu main. Nah, kita berikan di sini bot ya. Bot. Nah, setelah itu, setelah judul, maka kalian itu bisa merangkum ini, menambahkan atau mengurangi kata-kata yang ada di sini di paragraf pertama. Misalkan bagi Anda pelanggan baru Kvision, tentu belum mengetahui cara beli paket Kvision dan bagaimana cara aktivasinya. Nah, jadi kita rubah dengan kata-kata kalian sendiri ya. Nah, jadi kalian itu bisa merubah atau merangkum kata-kata yang ada di sini. Di sini saya itu
membuat dengan kata-kata saya pribadi ya, karena saya itu menguasai apa itu caption. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang pemula itu, jika kalian ingin membuat artikel itu sesuaikan dengan passion atau yang kalian minati atau sukai ya. Misalkan kalian itu suka memasak, jadi kalian itu usahakan untuk membuat artikel memasak. Jangan sampai misalkan kalian itu suka suka memasak, terus kalian itu membuat artikel tentang masalah teknologi. Ini tidak akan nyambung sekali, dan kalian nanti untuk mengubahnya atau merumuskan kata-katanya itu sangat kesulitan nantinya. Dan pastinya misalkan ini bisa selesai 4 jam, bisa saja selesainya 2 hari atau 3 hari, karena kalian itu tidak bisa menyelesaikan kata-kata tersebut ya. Nah, jadi di sini saya sarankan, jika kalian suka untuk memasak, maka silakan membuat artikel tentang memasak. Dan jika kalian suka untuk berenang, ya silakan ikuti itu ya, dan membuat artikel tentang berenang seperti itu ya. Nah, terus ini paragraf pertama. Terus paragraf kedua, misalkan ini ada lagi ya, paragraf kedua ya, anggap saja ini sudah selesai ya. Nah, ini nanti kalian itu sesuaikan saja. Terus ini copy ya, ini copy untuk mengetahui apakah ini copy paste atau tidak ya. Jadi caranya untuk mengecek apakah ini sudah murni karangan sendiri atau punya orang lain, maka kalian itu klik tab baru di sini, ketik plagiarisme checker. Nah, ini ya, plagiarisme checker. Nah, di sini ada banyak ya, ada small CO tool, terus plagiarisme checker, ada duplicate checker dan lain-lain. Jadi saya ambil yang plagiarisme checker. Nah, ini saya kurang jarang saya menggunakan ini, saya menggunakan yang small CO tool aja ya. Jadi kalian ambil yang small CO tool. Ini nanti akan saya terangkan lagi ya di pertemuan berikutnya. Tapi ini di pertemuan 12 ini hanya acak saja. Tinggal kalian nanti pahami saja ya. Nah, di sini setelah itu langsung kalian paste untuk mengetahui. Nah, di sini ada berapa kata di sini ya. Jadi kita nanti akan mengetahui berapa jumlah katanya. Nah, setelah itu, nah ini ya batasan, berarti baru ada 31 kata ya. Nah, di sini sampai 1000 kata batasannya. Jadi kalian itu tidak boleh lebih dari 1000 kata. Nah, terus saya bukan robot ya, silahkan diklik, terus baru periksa plagiarisme. Kita tunggu sampai proses pemeriksaan plagiarisme selesai. Nah, di sini nanti akan ketahuan apakah yang kalian tulis itu apakah plagiaris atau unik. Nah, jadi akan mengetahui ya. Di sini ada plagiat, itu maksudnya plagiat itu ngambil punya orang. Tapi kalau unik itu sudah murni bahwa itu bukan punya orang dan itu sudah karangan kalian sendiri. Nah, itu caranya ya, untuk cara membuat atau mengetahui apakah artikel kalian itu copy paste punya orang lain atau tidak. Jadi kita harus dicek terlebih dahulu semua kata-kata kalian di sini, apakah ini merupakan plagiaris atau bukan ya. Kalau misalkan ini plagiaris, maka kalian harus merubahnya ya. Kalau copy paste punya orang lain, maka kalian itu harus merubah. Nah, itu saja bagaimana caranya untuk membuat artikel yang mudah ya, dan juga cara untuk mengecek apakah artikel kalian itu masuk dalam kategori copy paste atau mengambil punya orang lain atau menyalin punya orang lain atau tidak ya. Nah, itu caranya ya. Jadi kalian harus mengeceknya di small CO tool plagiarisme checker ini ya. Jadi ada suku katanya berapa, ketahuan ya. Kalimatnya berapa, kata unik berapa, terus panjang kata-kata rata-rata juga akan ketahuan di sini. Kalau sudah 100%, jadi kalau sudah bagus, maka nanti
kalian bisa posting apakah nanti sudah SEO atau belum. Nah, untuk masalah SEO atau tidaknya saya akan jelaskan nanti di pertemuan berikut bagaimana caranya untuk membuat artikel SEO dan lain-lain. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan lagi bagaimana caranya untuk setting ya. Setelah kalian itu sudah selesai semua dari tahap tadi ya 1 sampai 11. Nah, saya kan tadi sudah sarankan kalau sudah selesai maka kalian itu harus membuat artikel sebanyak-banyaknya ya. Nah, misalkan kalian itu membuat artikel sampai 10 baru nanti diajukan ke AdSense. Tapi kalau masih artikelnya itu masih baru, itu jangan sampai langsung diajukan. Nah, terus setelah itu kita belajar bagaimana caranya untuk menyetel ya. Di sini ketik setelan. Ini kita akan lihat deskripsi, tolong diisi ya. Deskripsinya nanti dibuka di sini. Terus kalian itu isi blog ini menjelaskan tentang teknologi ponsel, smartphone dan lain-lain, atau yang ini bisa dimasukkan dengan apa yang kalian suka di situ ya. Jadi simpan. Terus di sini juga harus sudah ada seperti ini. Ini kemarin sudah saya berikan tutorial ya bagaimana caranya untuk membuat itu ya. Nah, terus lagi kita ke bawah terus ya. Di sini kita bisa cek satu persatu karena kemarin kita sudah ajarin bagaimana caranya. Cuman satu di sini yang belum ya. Nah, di sini ya ini yang satu ini yang belum ya. Jadi kalian itu harus dipastikan misalkan ini ke sini, jadi harus diaktifkan ya tag mitanya. Karena nanti itu juga menentukan apakah artikel kalian itu SEO atau tidaknya, jadi bisa diambil dari sini ya. Gunanya itu nanti misalkan kalian itu membuat postingan seperti ini, maka nanti kalau kalian buat postingan nanti akan ada link deskripsi seperti ini ya. Nah, nanti akan saya ajarkan apa fungsi dari link deskripsi penelusuran ini. Oke, jadi untuk di tutorial yang ke-12 saya menceritakan atau membagikan kepada teman-teman itu bagaimana langkah selanjutnya dari tutorial 11 ini. Maka kalian harus membuat artikel sebanyak-banyaknya ya. Nah, setelah kalian itu membuat artikel, nanti harus bagaimana, maka akan saya buatkan lagi di tutorial yang ke-12. Oke, sekian saja tutorial bagian yang ke-13 ya nanti. Karena yang 12 ini tentang masalah artikel harus diperbanyak, intinya gitu ya. Setelah selesai di bagian 11, maka di bagian 12 kalian itu harus membuat artikel sebanyak-banyaknya. Oke, sekian saja mengenai bagaimana caranya untuk membuat blog atau website untuk pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.